semua dalam acara resepsi Hari Guru Nasional 2020 dan peringatan Hari PGRI ke-75. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PGRI Cabang Kecamatan Jumapolo atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Tidak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Sekolah saya, Bapak Tarman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta seluruh Bapak Ibu Guru SD 01 Pelosok yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan kepada saya, sehingga saya alhamdulillah bisa mendapat penghargaan apresiasi Guru SD Inovatif. Baik Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan proses saya menjadi terpilih 5 besar Guru Inovasi SD 2020. Untuk tahap pertama kami mengirimkan berkas, itu ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, substansi esai dari karya yang kami kirimkan, dan yang terakhir kita harus presentasi di hadapan juri secara virtual. Alhamdulillah kemarin waktu seleksi tahap kedua nama saya ada di dalam daftar, dan itu suatu keberkahan buat saya. Tidak menyangka saya walaupun hanya guru WB ternyata alhamdulillah bisa lolos 20 besar. Saat itu saya pernah mau menyerah karena di antara 20 peserta yang lolos hanya saya satu-satunya peserta yang masih WB. Tetapi saya di sini punya keyakinan kalau kita mencoba hal baru, jangan mudah putus asa, lakukan dengan sepenuh hati. Kalau misalnya kita menyerah, sama saja kita gagal. Lebih baik kita berusaha tapi gagal daripada menyerah tapi tidak berusaha sama sekali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu penasaran apa inovasi saya sehingga saya bisa masuk 5 besar terbaik se-Indonesia, yang insya Allah nanti tanggal 27 sampai tanggal 30 kami diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Mohon doa restunya, mudah-mudahan nanti saya diberikan kesehatan, keselamatan sejak berangkat sampai nanti pulang. Kembali saya sampaikan, untuk lomba itu kebetulan diikuti oleh 843 peserta dari 34 provinsi dan 5 peserta guru sekolah luar negeri, guru Indonesia di luar negeri maksud saya. Untuk presentasi saya disuruh mempresentasikan karyanya yang masa lalu, inovasi saat ini, dan program yang akan datang. Nah, untuk yang saat masa lalu saya memberi inovasi aksi jempol gawang. Itu akronim antusias, kreatif, sigap, inspiratif, jemput bola, gerakan membaca. Ada 6 inovasi di situ. Yang salah satunya saya menekankan kepada penanaman karakter kepada peserta didik. Karena apa? Memang kalau usia SD ya dalam waktu 5 atau 10 tahun belum terlihat. Tetapi nanti dalam waktu 20 bahkan 30 tahun ke depan, dialah generasi penerus bangsa yang akan membawa Indonesia ini. Jadi di situ yang saya tanamkan. Untuk yang kedua, deskripsi saat ini, virus corona sekarang memang sangat meresahkan di seluruh dunia. Indonesia salah satu negara yang terdampak dari virus yang mematikan tersebut. Nah, kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, yaitu PJJ. Tetapi bukan berarti kreativitas kita seketika runtuh. Sebagai pendidik kita harus selalu berinovasi, kita harus selalu semangat, kreatif untuk berkontribusi di dunia pendidikan. Apapun kondisinya, peserta didik kita harus tetap mendapatkan ilmu untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Nah, di deskripsi saat ini saya mengambil tema aksi virus COVID-19. Itu akronim dari antusias, kreatif, sigap, inspiratif, viralkan dunia literasi, gandeng orang tua, guru, dan komite. Nah, di sini kita tahunya literasi itu hanya sekedar baca atau tulis, tidak. Esensinya literasi itu ada 6. Literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan yang terakhir literasi budaya dan
kewarganegaraan. Itu di situ saya ada 19 inovasi yang saya presentasikan kepada dewan juri. Salah satunya itu guling. Guling itu guru keliling. Jadi kita berinovasi bagaimana caranya dengan keterbatasan yang ada kita berinovasi. Yang kedua saya memaparkan kelon online. Itu kelas online untuk literasi siswa. Jadi 90% waktu siswa itu di rumah. Tetapi bukan berarti kreativitasnya seketika runtuh. Bukan. Jadi tugas pendidik kita harus merangsang kreativitasnya agar walaupun tetap di rumah tetap produktif. Itu yang ketiga saya berbagi guru kreatif itu sebagai founder. Jadi sehebat atau sepintar apapun kita, kalau misalnya hanya untuk kita sendiri nonsen, itu tidak ada artinya. Jadi saya berinovasi membuat komunitas ya, guru berbagi online. Di situ siapapun boleh masuk. Alhamdulillah di luar provinsi juga ada yang ikut bergabung. Jadi kita berbagi best practice, bagaimana caranya menulis, bagaimana berinovasi, dan itu sangat luar biasa sekali dampaknya bagi saya sendiri dan juga untuk anggota. Dan yang terakhir saya memberi inovasi Inobel. Inobel itu video pembelajaran yang interaktif. Saat PJJ kita kesulitan menyampaikan materi kepada siswa. Nah dengan keterbatasan yang ada, walaupun dengan Android, nggak perlu kita punya studio, nggak perlu harus rekaman begini begitu, enggak. Dengan keterbatasan yang ada kita bisa menciptakan video pembelajaran sendiri. Dan nilai plusnya kalau misalnya kita terus belajar, kita terus berusaha, skill kita yang akan terasa. Secara tidak kita sadari, insya Allah hal itu suatu saat akan bermanfaat untuk kita sendiri, dan yang lebih penting lagi kebermanfaatannya untuk sesama. Nah yang terakhir untuk disiplin masa yang akan datang, saya nanti mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Ketua PGRI, karena nanti di Jakarta kita akan digodok. Program yang akan kita kembangkan itu nanti akan dibimbing di sana. Jadi di sini pertama saya programnya CEO Guru Penebar Virus Literasi. Nanti saya mohon kerjasama dari Bapak Ketua PGRI dan Koordinator Wilayah. Yang kedua saya ingin membuat inovasi Student Literasi Award. Dan selama ini yang ada itu hanya Teacher Literasi Award. Dan alhamdulillah saya kemarin bulan September mengikuti lomba seleksi Teacher Literasi Award, terpilih sebagai 20 finalis. Dan nanti bulan depan insya Allah akan dipilih 3 besar. Mohon doa dan pengestu dari Bapak Ibu semua. Dan kenapa kok saya membuat Student Literasi Award? Karena namanya manusia punya keterbatasan. Suatu saat kita sudah tidak ada kemampuan untuk menebarkan virus literasi, sudah ada generasi kita yang akan melanjutkan perjuangan kita. Dan yang terakhir program saya yaitu kelas menulis online. Selama ini dari sekian banyak kelas menulis yang saya ikuti tidak ada yang tidak berbayar. Nah di sini saya akan menjadi founder kelas menulis online bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri, ingin menciptakan karya. Apapun pengalaman kita, entah itu sedih, entah itu bahagia, pasti ada hikmahnya. Jadi kita perlu menulis di sebuah buku, syukur-syukur nanti bisa berdampak komersial, tetapi yang penting yang nulis dulu. Untuk komersial atau finansial itu nanti akan mengikuti sendiri. Dan yang terakhir, yang namanya menulis kadang di desa itu yang pedagang atau yang lainnya itu untuk menulis itu IT aja nggak bisa, ngetik nggak bisa, komputer nggak bisa. Di sini saya menawarkan, walaupun tidak bisa ngetik, nggak bisa komputer, tetapi bisa nanti menciptakan karya, yaitu dengan aplikasi Speech Note. Jadi nanti ya di situ yang akan saya tawarkan, walaupun pedagang, walaupun tidak punya pendidikan tinggi, tetap bisa berkarya. Mohon dukungan dan bantuannya nanti dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jumapolo dan Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Jumapolo. Demikian Bapak Ibu sedikit yang dapat saya sampaikan. Walaupun saya masih Wiyata Bakti, tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat saya untuk terus semangat, untuk terus berkarya, untuk terus mengabdikan diri sepenuh hati untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya menyadari apa yang saya sampaikan masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari Bapak Ibu sekalian. Mohon bimbingannya untuk perbaikan karya kami ke depannya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rini yang sudah memaparkan pengalamannya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ini bisa memotivasi kepada Bapak Ibu yang lain untuk bisa mengikuti jejak jenengan.